tentang konsep diri. Konsep diri dikembangkan oleh Charles Horton Conley 1964 sampai 1929 dan George Herbert Mead 1963 sampai 1931 dan memuncak pada aliran interaksi simbolis yang tokoh terkemukanya adalah Herbert Blumer. Di kalangan psikologi sosial, yakni psikologi sosial yang berorientasi kepada psikologi, konsep diri tenggelam ketika behaviorisme berkuasa. Pada tahun 1943, Gordon Allport menghidupkan kembali konsep diri. Dan pada teori motivasi Abraham Maslow 1967 sampai 1970 memandang konsep diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Dan dalam teori Charles Rogers 1970 memandang konsep diri menjadi dua, yaitu ideal self dan real self. Ideal self adalah kondisi di mana seseorang ingin melihat dirinya sendiri dan apa yang diinginkannya. Sedangkan real self adalah kondisi seseorang pada realitasnya saat ini. Pengertian konsep diri. Jadi di sini adalah pengertian dari konsep diri itu adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri. Contoh konsep diri positif yang dimiliki. Ciri-ciri konsep diri. Menurut Westi Sumanto, ciri-ciri konsep diri yaitu terorganisasikan. Individu mengumpulkan banyak informasi yang dipakai untuk membentuk pandangan tentang dirinya sendiri. Untuk sampai pada gambaran umum tentang dirinya, ia menginformasikan itu ke dalam kategori-kategori yang lebih luas dan banyak. 2. Multifaset. Individu mengkategorikan persepsi diri itu dalam beberapa wilayah, misalnya social acceptance atau penerimaan sosial, physical attractiveness atau daya tarik fisik, athletic ability atau kemampuan atletis, atau academic ability atau kemampuan akademik. 3. Stabil. General self-concept itu stabil, perlu dicatat bahwa area self-concept dapat berubah sesuai dengan interaksi di lingkungan. 4. Berkembang. Self-concept berkembang sesuai dengan umur dan pengaruh lingkungan. Yang kelima, evaluatif. Selain membentuk deskripsi dirinya pada situasi yang istimewa, tetapi individu juga mengadakan penilaian terhadap dirinya sendiri. Dimensi diri. Dimensi diri memiliki dua ciri, yaitu yang pertama dimensi internal dan kedua dimensi eksternal. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dimensi internal. Apa sih dimensi internal itu? Nah, dimensi internal ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan individu, yaitu seperti dirinya sendiri. Dan dimensi internal ini memiliki tiga bentuk. Yang pertama yaitu diri identitas, di mana diri identitas ini merupakan aspek yang paling mendasar pada konsep diri, yang akan mengacu pada pertanyaan siapa aku. Yang kedua yaitu diri perilaku, di mana diri perilaku ini merupakan persepsi individu tingkah laku yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh kita. Yang ketiga yaitu ada diri penerimaan, di mana diri penerimaan ini sebagai pengamat atau penentu standar dan Tadi kita udah menjelaskan nih apa dimensi internal itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang dimensi eksternal. Apa sih dimensi eksternal itu? Nah, dimensi eksternal itu merupakan individu yang menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas sosialnya. Dimensi eksternal ini memiliki 5 bentuk. Yang pertama yaitu ada diri etika dan moral. Diri etika moral merupakan persepsi individu terhadap dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Yang kedua ada diri fisik. Diri fisik merupakan yang menyangkut persepsi individu terhadap keadaan dirinya. Yang ketiga yaitu diri sosial, di mana keadaan atau penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain.
Yang keempat ada diri keluarga, di mana keadaan, perasaan, dan harga diri individu dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Yang kelima yaitu diri pribadi, di mana diri pribadi ini merupakan sikap individu terhadap dirinya baik secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya faktor-faktor yang personal yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, orang lain. Sebelum individu mengenal tentang dirinya, individu tersebut terlebih dahulu harus mengenal orang lain. Karena apa? Karena konsep diri seorang individu itu terbentuk dari bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya. Nah, orang-orang yang paling berpengaruh pada diri seseorang adalah orang-orang yang significant others, yaitu orang-orang yang sangat penting bagi dirinya. Ketika kecil, significant others itu adalah orang tua dan saudara kita. Ketika kita kecil, significant others kita adalah orang tua dan saudara kita. Dari merekalah kita membentuk konsep diri kita. Nah, dalam perkembangan significant others ini itulah yang meliputi perilaku kita, pikiran kita, dan juga perasaan kita. Ketika kita dewasa, maka kita akan mencoba untuk menghimpun penilaian semua orang yang pernah berhubungan dengan kita. Nah, konsep inilah yang disebut dengan generalized others, yaitu pandangan seseorang mengenai diri kita berdasarkan keseluruhan pandangan orang lain terhadap kita. Yang kedua ada kelompok acuan atau reference group. Nah, dalam kehidupan contohnya, setiap orang sebagai anggota masyarakat menjadi anggota berbagai kelompok. Nah, setiap kelompok ini kan memiliki norma-norma sendiri. Nah, di antara kelompok tersebut ada yang disebut kelompok acuan yang membuat individu mengarahkan perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang dianut kelompok tertentu. Nah, kelompok inilah yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Aspek diri merupakan bagian dari diri yang dapat dilihat oleh orang lain pada diri seorang individu. Menurut Fitz, aspek-aspek dari diri adalah yang pertama, aspek pertahanan diri. Pada saat seorang individu menggambarkan dirinya, ada saat ia memiliki sikap pertahanan dan kurang terbuka dalam menyatakan dirinya yang sebenarnya. Yang kedua, aspek penghargaan diri. Berdasarkan label-label dan simbol-simbol yang ada dan diberikan pada seorang individu, ia akan membentuk penghargaan sendiri terhadap dirinya. Yang ketiga, aspek intelijensi diri, menunjukkan pada derajat intelijensi antara bagian-bagian dari diri. Yang keempat, aspek percaya diri, kepercayaan diri seseorang individu terhadap dirinya, maka akan percaya ia akan kemampuan dirinya. Kesimpulannya adalah bahwa melalui interaksi sosial dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang melalui konsep diri yang didasarkan pada persepsi dari reaksi-reaksi orang lain terhadap dirinya.